Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Jangan menyerah. Jangan bendera putih dikibarkan. Jangan futur. Jangan tersungkur. Kalau sempat kita kena tampar umpamanya, tergeletak kita jatuh, bangkit lagi. Kata Rasulullah, pada masa itu mereka diselimuti oleh fitnah Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini, kata Rasulullah, tidak ada satupun orang beriman yang hidup pada masa itu melainkan terkena oleh tamparan fitnah Duhaimah. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satupun umatku yang beriman pada masa itu melainkan akan ditampar oleh fitnah Duhaimah ini dengan tamparan yang keras. Tidak ada satupun yang tidak kena. Kena semuanya. Asal dia orang yang beriman ya. Orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang taat. Dia akan kena tamparan ini. Di antara mereka ada yang imannya tanggung-tanggung. Maka dia kena tampar, gak bangkit-bangkit lagi. Dia langsung tiarap. Atau dia malah bergabung dengan pihak yang menamparnya. Ada yang kena tampar. Kemudian dia langsung memohon-mohon. Menghilangkan jati dirinya. Dan langsung tanpa malu-malu. Dia berada di barisan orang yang menamparnya. Ada yang kena tampar, mati, maka dia syahid. Ada yang kena tampar, puyang-puyang, jatuh, dia bangkit kembali. Dan dia tantang, dia hadapi. Ini macam-macam orang-orang yang kena tamparan itu. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak ada satupun umat yang beriman pada masa itu melainkan akan terkena oleh tamparan ini. Maka kata Rasulullah, pada masa itu saking beratnya ujian tamparan. Jadi ujian tamparan itu ada dua model. Yang menyenangkan, ujian tamparan yang menyakitkan. Ujian tamparan yang menyenangkan adalah dijanjikan diiming-imingi jabatan, diiming-imingi kekuasaan, diiming-imingi fulus, diiming-imingi dengan dunia. Gimana? Bisa bertahan nggak dia? Jika ternyata nggak mempan, maka tamparan berikutnya atau tamparan yang kedua ini, yaitu tamparan yang menyakitkan. Mereka akan ditekan, diancam, mereka akan diculik, kalau perlu disiksa, ditangkap, dibunuh, dan diusir. Macam-macam tamparan yang kedua. Mau pilih yang mana? Dua-duanya berbahaya untuk iman. Sehingga kata Rasulullah, pada masa itu yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pada masa itu paginya seseorang masih beriman menurut Allah. Masih ada iman di dadanya itu menurut Allah. Tapi tiba-tiba siang datang ujian fitnah Duhaimah menamparnya. Apakah berbentuk ujian? Ditawarkan jabatan, diberikan iming-iming kekuasaan, posisi tertentu yang menggiurkan, atau diancam dengan satu ancaman. Awas, kalau kamu tidak ikut kami, kamu akan kami beginikan, kamu akan menerima risiko ini, kamu akan begini, kamu akan begini. Antara dua tamparan ini akan kena kepada setiap orang mukmin yang soleh di akhir zaman. Maka ada orang yang tak lulus kena tamparan ini. Maka kata Rasulullah, karena dia tak lulus, demi dunia, demi menyelamatkan nama baiknya, atau demi menyelamatkan jabatannya, harapkan jabatan yang akan diberikan kepadanya, dia pun melepaskan buhul-buhul keyakinan, akidah, prinsip-prinsip agamanya. Dan sorenya, yumsi kafiro. Di sore harinya, dia telah kafir menurut Allah. Kafir menurut Allah. Walaupun menurut dia masih muslim. Menurut orang-orang sekitarnya dia masih muslim. Tapi menurut Allah dia sudah kafir. Ada orang lain yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya menurut Allah dia masih beriman. Tapi malamnya datang rayuan, datang tamparan, atau datang ancaman, tekanan, intimidasi, dan dia tak kuat, dia tak lulus. Besok paginya yusbihu kafira. Besok paginya menurut Allah dia sudah menjadi kafir. Pada masa itu kata Rasulullah, umatku begitu cepat berubah. Dan di saat itu umat ini terbelah kepada fusqatain, dua kelompok besar. Fusqatu imanin la nifaqa fih. Kelompok yang pertama, kelompok yang berisi penuh dengan iman. Makin lama makin banyak ujian, makin kental imannya, makin cemerlang imannya, makin gemilang imannya, makin teruji imannya, makin bercahaya imannya. Mukmin haqqan. Inilah dia sosok yang dikatakan Rasul dapat 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Aku rindu dengan saudaraku yang ini nih. Yang ini. Yang mukmin haqqan ini. Oh, yang lain pada masa itu kata Rasulullah SAW, masih sambungan hadis tadi. Fusqatun nifaq la imana fih. Kelompok kemunafikan
Yang tidak ada lagi tersisa iman pada mereka. Di dada mereka sudah tidak ada iman. Makin lama berjalannya waktu, makin parah munafiknya. Makin jadi-jadi munafiknya. Antara mukmin haqqan atau munafik haqqan. La imana fih, tidak ada iman pada mereka. Tidak ada lagi kelompok yang lain. Di akhir zaman, hanya dua kelompok ini saja yang terwujud dari umat Nabi Muhammad. Mukmin haqqan atau munafik haqqan. Yang munafik haqqan siapa? Yang tak tahan melihat silaunya dunia. Yang tak sabar melihat tawaran yang diiming-imingkan kepadanya, posisi dan jabatan yang dipegangnya takut lepas, atau ancaman yang diancamkan kepadanya. Akhirnya dia di sini. Lama kelamaan orang ini dirusak dan dirusak. Lama kelamaan terkikis habis imannya, dan yang tersisa hanyalah kemunafikan. Dan lama kelamaan munafik itu makin tumbuh subur. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Di dalam hati-hati mereka itu ada satu penyakit. Karena mereka tak obati, mereka tidak cepat taubat, mereka tidak cepat hijrah, mereka tidak cepat total memperbaiki diri. Bertambah-tambahlah penyakit itu. Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Untuk mereka azab yang teramat sangat pedih di dunia dan di akhirat, karena mereka di dunia telah dusta kepada Allah. Diuji sikit tak lulus. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Banyak orang-orang yang mengaku-ngaku kami ini beriman, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Kami uji dia, ketahuan ternyata mereka dusta. Nggak lulus ujian. Nah, umat Nabi di akhir zaman tak akan pernah keluar daripada dua kelompok ini. Iman dia di sini atau iman dia di sini. Yang di sinilah yang dirindukan Rasul tadi, yaitu saudara-saudara yang aku rindukan, yang sabar, istiqomah, tidak bergeming walaupun diancam, tidak berpengaruh dia walaupun diiming-imingi. Siapapun yang sabar di sini, yang istiqomah di sini, dalam ujian yang makin hari makin berat, ujian yang makin hari makin berlapis-lapis. Ke depan, apakah Bapak berpikir kita akan lebih enak daripada sekarang? Kalau dalam hadis Nabi yang sahih tidak. Isbiru, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kamu wajib bertahan. Kamu harus bersabar. Nanti akan tiba zamannya kepada kamu. Orang yang hidup pada masa itu, hari-hari yang sedang dia jalani lebih berat dan lebih terasa sulit daripada hari-hari yang telah dilewati. Hari-hari yang nanti akan disongsongnya, yang akan dijalannya, lebih berat dari hari-hari yang sedang dia jalani. Jadi, apa yang kita rasakan sekarang lebih berat daripada yang telah kita lalui dulu. Dalam segala hal ya, dalam segala hal. Dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal moral, dalam hal bencana-bencana alam, dalam hal politik, dan lain-lainnya. Coba dibandingkan dengan itu sudah, lebih berat nggak yang sekarang? Lebih berat yang sekarang. Ekonomi juga begitu, akan lebih jelek lagi yang kita hadapi ke depan. Kehancuran global sudah mulai dibunyi-bunyikan oleh orang-orang terkaya di dunia. Dan mereka menganjurkan mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan yang justru Nabi kita menyuruh agar kita mengemaskan uang kita, agar kita segera membelikan emas-emas sebagai simpanan akhir zaman, karena inilah dia cara untuk bertahan secara ekonomi di akhir zaman. Ini Nabi yang perintahkan. Tapi kenapa Tiongkok yang buat? Kenapa Cina yang persiapkan? Kenapa Australia yang gila-gilaan? Amerika, Cina gila-gilaan mereka beli emas hari ini. Nabi yang mengatakan demikian. Secara alam akan banyak terjadi bencana-bencana hebat, dan betul. Bencana alam yang terjadi tahun yang lalu dibandingkan tahun sebelumnya lebih berat tahun yang kemarin. Tetapi menurut keyakinan saya dalam hadis ini akan lebih besar lagi akan kita hadapi ke depan. Bencana-bencana alam, musibah-musibah dan petaka. Dalam hal jangan kehancuran moral, jangan tanya lagi hancurnya generasi kita sekarang, Pak. Anak SD udah ngerti seks, udah melakukannya. Anak SD udah pandai membunuhkan kawannya sendiri dengan cara dikeroyok. Anak SD udah bisa menghamili kawannya sendiri. SD, apalagi tingkat SMP. Kehancuran moral hari ini jangan ditanya lagi. Yang seluruhnya akan lebih berat ke depan. Maka ujian kita ke depan akan jauh lebih dahsyat, wahai saudaraku. Hanya orang yang beriman, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 158. Hanya orang yang beriman dan amal solehnya banyak, mereka-mereka lah yang akan dipelihara, dijaga dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka lah yang akan dilindungi oleh Allah. Enggak ada yang lain, Pak. Bapak punya jabatan jenderal, enggak bermanfaat di masa-masa huru-hara dan fitnah akhir zaman itu. Di masa-masa bencana, kutekan, dan musibah-musibah besar itu nggak bermanfaat. Bapak presiden, bapak gubernur, bapak menteri, bapak dirut, apalah namanya, nggak bermanfaat. Harta bapak banyak, nggak bermanfaat. Semuanya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hanyalah iman dan amal yang soleh, amal-amal yang banyak. Ini yang bermanfaat. Makanya kata Nabi, di akhir zaman akan terjadi pembantaian besar-besaran umat Islam di negeri Syam. Pada masa itu kalian yang ada di muka bumi berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Dan itu terjadi. Sejak Maret 2011, pembantaian umat Islam besar-besaran terjadi di Suriah. Berlangsung sampai hari ini, ya, di Palestina,
makin lama makin parah kaum muslimin. Nah, Nabi mengatakan, sejak itu kalian lihat, kalian yang ada di muka bumi saling berlomba-lomba dalam memperbanyak amal soleh. Sebab apa? Kembali kita kepada anjuran. Masa itu yang selamat hanyalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Yang tabungan amal solehnya banyak. Setelah mendengarkan kajian ini, yuk kita berubah. Dari laki-laki soleh biasa, laki-laki soleh luar biasa. Setelah mendengarkan khutbah ini, ayo kita berubah. Dari amalannya biasa-biasa kepada amalan yang luar biasa. Ayo kita tingkatkan sedekah kita, infak kita, baca Quran kita, zikir kita, istighfar kita, taubat nasuha kita. Benar-benarlah hijrah kita. Sempurnakanlah, karena waktu tak lama lagi.